Apa kabar Elia? Ya, puji Tuhan, baik Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya mau pastikan dulu, Elia pasti nggak keliru penyebutannya ya. Betul. Tapi Myronnya ini bagaimana? Spellnya gimana? Biasanya dipanggil Myron. Itu dia kan. Gitu. Jadi Bukan saya Myron. perkenalkan Elia Myron itu udah jelas salah. Yang benar adalah Elia Myron. Ya. Elia Myron. Oke. Untunglah saya nggak panggil dua-duanya. Cukup saya panggil Elia aja ya. Ya. Oke. Elia, terima kasih bisa hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ya. Pertama, simpel saja pertanyaan saya. Apakah Elia sadar, tahu bahwa Elia adalah orang yang sekarang terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan Kristen, tapi juga tidak kurang-kurangnya di luar Kristen juga. ini mana nih si Elia nih? Nah, itu apa? Kamu menyadari hal itu nggak ya? Kalau aku nggak menyadari itu Pak. Enggak ya. Jadi aku nggak merasa bahwa aku orang yang terkenal, orang yang punya pengaruh. Karena gini, kalau kita lihat di sosial media, kalau kita mau lihat apakah dia tergolong influencer terkenal atau enggak, itu kan banyak banget tuh, apalagi dari TikTok. Dan kita itu bukan apa-apa, apalagi saya. Iya, tapi tadi kan kamu bilang ada yang terkenal kan dari TikTok. Kamu bukan salah satu di antaranya. Iya, saya mungkin ya hanya mengajar, ada yang datang, tapi saya nggak merasa. Nggak merasa? Saya punya pengaruh. Oke, baik. Saya anggap kamu rendah hati. Enggak juga sih, itu saya hanya emang nggak merasa aja. Oke, baik. Tapi kalau saya beritahukan kepada kamu, Elia, kamu ini sangat dikenal loh. Mungkin dari 10 orang Kristen ditanya, terutama yang cukup familiar lah dengan media massa, media sosial ya. Jangan yang sama sekali nggak pernah nonton YouTube. Ditanya juga bingung nanti dia. Nah, tapi yang suka nonton 10 orang ditanya, mungkin di atas 5, saya nggak mau sebut 9, di atas 5 itu pasti tahu nama Elia Myron. Ya. Saya sampaikan kepada kamu begitu. Kamu percaya nggak? Saya sih ya apa ya? Ya mungkin kalau orang berpendapat begitu ya silahkan saja. Puji Tuhan, ya gitu puji Tuhan. Tapi saya nggak merasa begitu. Baik. Saya berharap dengan sikap kamu seperti itu sudah terhindarilah salah satu kelemahan manusia, sombong. Kayaknya ya kan? Bukan indikator. Ya, sudah terhindari kan? Sebab kamu terkenal ya? Iya gitulah kira-kira. Kan beda kan? Oke, ya baik. Saya pribadi termasuk orang yang lebih dari 5 orang itu yang mengatakan bahwa kamu terkenal. Ya. Satu. Dan yang kedua, keingintahuan orang tentang kamu itu tinggi. Saya satu di antaranya. Saya dan orang-orang itu adalah mewakili Elia itu siapa ya? Ya. Iya kan? Dan malam ini kamu sudah hadir di podcast saya. Saya ingin memperkenalkan kepada kelompok saya gitu ya, yang ingin tahu siapa itu Elia. Dan saya berharap memang kamu tidak keberatan ya untuk dikenal apa-apa. ya. Ya. Saya juga nggak siapa-siapa. Ya, artinya bukan bikin kamu tambah terkenal. Enggak, kamu udah terkenal. Tapi mungkin belum dikenal siapa dia gitu ya. Ya. Oke, baik. Saya mulai. Kamu lahir di mana? Aku lahir di Jakarta. Oke. Kemudian satu hal yang saya dapat info bahwa kamu dari suku, boleh saya sebut? Boleh. Boleh. Kamu suku Batak? Betul sekali. Nggak nyangka tuh. Ya nggak, banyak orang yang nggak nyangka. Betul ya? Saya nggak nyangka. Dari wajah nggak Korea Utara. Kemudian rambut juga itu sekarang ini sudah nggak tahu ini karena mau masuk ke podcast ini. Bukan ya? Emang mau dirapiin ya, aja. dirapiin. Dari rambut poni ya. Sampai ada satu host yang waktu itu bertanya sama kamu ya, cowok cewek gitu ya. Betul. Kamu klarifikasi bahwa kamu adalah cowok. Ya. Karena masih banyak orang berpikir. Bahkan di ini ada yang bilang Ibu Elia. Iya banyak. Banyak ya. Oke. Kamu adalah laki-laki. Betul usianya 20-21 tahun? 20 OTW 21. Oke. Karena aku ulang tahunnya Desember ya. Oke, jadi
Udah lewat belasan tahun ya. Udah lewat. Tapi baru 2021. Oke. Masih muda. Masih muda. Ya sangat, tentu muda. Ya, kalau muda. Orang bilang saya tua itu salah. Wah, salah ya. Oke. Orang Batak. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau lihat di apa ya? Kamu menyebut apa itu di vlog, di apa istilah yang kamu pergunakan, bahwa video kamu begitu banyak. Video itu ada di YouTube, ada di TikTok, ada di mana berbagai platform media ya. Nah, bertanya, kok bisa ya dia tahu banyak hal tentang Alkitab? Nah, di usia yang orang belum tahu persis ya, seperti saya bilang 20-21 ya. Orang hanya lihat wajah kamu, ini masih muda. Nah, seorang anak muda bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang jujur aja, saya gembala, saya pendeta, diberi pertanyaan kepada kamu, dan itu kalau diberikan kepada saya, belum tentu saya bisa jawab. Dan saya juga mewakili mungkin beberapa pendeta-pendeta, atau berapa banyak pun hal yang sama. Kami nggak tahu itu menjawabnya. Asal jawab sih bisa, tapi kamu bisa menjawab dan orang bisa bilang, wah, apa yang terjadi bisa seperti itu. Kalau bicara kenapa bisa jawab gitu ya Pak? Karena begini, bisa nggak orang makan kalau makanan itu nggak ada? Pasti dia nggak bisa makan. Ya. Kenapa kita bisa menjawab? Karena ada jawaban dalam kekristenan. Ya, tapi jawabannya tadi mana kan bisa aja kan? Betul, betul. Tapi begini, kan Alkitab itu, kekristenan itu adalah sebuah gerakan yang memang percaya kepada Kristus yang disampaikan dalam Alkitab. Dan Alkitab itu jawaban dari segala sesuatu. Dia sudah memberitahu. Tetapi apakah kita mau mencari atau enggak? Dan saya pribadi, saya nggak merasa saya tahu banyak. Karena semakin saya belajar, kan ketika orang bertanya kepada kita, misalnya di TikTok, mereka tanya-tanya gitu, semakin bervariasi pertanyaan itu, semakin banyak. Dan itu memacu kita semakin belajar. Artinya semakin banyak orang yang bertanya sama kita, artinya kita semakin nggak tahu. Karena keinginan kita itu adalah gimana caranya kita membuat dia mengerti dan dia terpuaskan dengan jawaban kita. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa kamu banyak tahu, menurut saya nggak banyak tahu. Saya nggak banyak tahu. Tapi karena memang Alkitab itu adalah pengetahuan itu sendiri, jadi ketika kita menggali lebih dalam, kita akan tahu banyak. Dan itu tentu butuh proses, dan setiap proses orang itu berbeda-beda. Oke, anggaplah saya terima jawaban kamu. Sebenarnya saya ini nggak terlalu banyak tahu loh. Oke, saya terima ya. Tapi yang nggak bisa kamu bantah, kamu bisa jawab. Ya bisa jawab. Emang kamu asal jawab gitu kan nggak mungkin juga kan? Karena yang kami juga nonton loh, gitu ya. Bahwa kamu menjawab dan jawaban kami itu nggak asal bunyi. Makanya kami berkesimpulan nggak bisa Elia menjawab kalau dia nggak tahu. Betul. Nah, jadi kalau kamu bantah, enggak kok saya nggak banyak tahu. Aneh, kamu bisa nggak banyak tahu, tapi bisa jawab sesuatu yang kalau kami ditanya, mikir dulu nggak bisa jawabannya apa ya supaya jawaban itu benar. Nah, ini ayo gimana kamu? Mungkin banyak tahunya itu tergantung sih Pak. Jadi kalau orang mungkin yang sama sekali, ya mohon maaf saya katakan nggak pernah baca Alkitab atau nggak mau pelajari Alkitab gitu kan, mungkin bilangnya aduh banyak tahu gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah terbiasa di situ, karena begini, apologetika itu kan pertanggungjawaban ya. Jadi segala sesuatu itu iblis-iblis di luar kekristenan itu berusaha untuk menggugat Alkitab dari segala sudut. Maka kita sebagai seorang apologet yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan semua tuduhan itu. Nah, makanya kita tuh kan dasar Alkitab. Belajar dasarnya Alkitab dong. Bukan hanya karena asal ngomong aja. Bukan, pasti Alkitab. Kalau kita pun asal ngomong, ya orang juga nilai kita nggak begitu, karena kita nggak memunculkan pengajaran baru kan. Kita hanya menegaskan pengajaran-pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, para rasul, bapak-bapak gereja. Kita nggak kemudian saya tampil ke TikTok lalu saya buat pengajaran baru Elianisme atau apa. Enggak. Nabi Elia gitu. Kita hanya meneruskan aja. Dan semua apa yang saya mungkin utarakan, yang saya argumentasikan, meskipun kita nggak bisa
pungkiri bahwa banyak perbedaan pendapat, tapi semua itu ada dasarnya dan sudah dinyatakan. Tinggal kita, apakah kita mau cari tahu atau tidak. Dan kita cari taunya mau banyak atau sedikit, kan pilihan ada di tangan kita. Gitu. Jadi bukannya, tapi memang untuk mengajarkan itu adalah karunia. Tidak semua orang diberi Tuhan kemampuan mengajar gitu. Semua orang, ada orang pinter segala macam. Yang pertama, dia belum tentu punya karunia mengajar. Yang kedua, dia belum tentu terpanggil dan berani. Satu lagi, mengajar itu satu arah. Ya. Apologet itu ribet. Wah, jadi saya setuju bahwa tidak semua orang punya karunia untuk mengajar, betul. Tapi lebih lagi, tidak semua orang punya karunia untuk menjadi seorang apologet. Betul. Bisa ngeper duluan loh. Karena yang dihadapi bukan lagi sesama satu iman. Betul. Nah, tapi kita tunda dulu pertanyaan itu apologet. Saya masih ingin tahu supaya penonton juga terpuaskan dengan pertanyaan saya. Bagaimana dia bisa banyak tahu gitu ya, walaupun kamu bantah nggak apa-apalah. Tapi faktanya memang tidak bisa menjawab kalau tidak punya pengetahuan. Dan kuncinya belajar itu aja. Belajar aja. Jadi pertanyaannya adalah, emang kamu sekolah teologi ya? Tidak. Nah, ini jawaban jelas dan tegas ya. Ya, tidak. Dugaan-dugaan kami yang selalu saya sebut ini adalah itu kelompok-kelompok yang memang kepo. Keponya positif gitu ya. Ingin tahunya itu ingin tahu, bukan ingin cari kelemahan, tapi pengen tahu ini anak kok bisa gitu ya. Nah itu ya. Jadi kamu bisa banyak tahu itu bukan karena kamu sekolah atau di kuliah di STT, bukan? Bukan. Ya belajar sendiri, belajar otodidak. Sekarang kan masanya itu internet itu udah menyediakan semua informasi yang ada, tinggal kita memilah, memvalidasi, mengkonfirmasi, ngeverifikasi itu benar enggak. Memang demikian. Saya banyak belajar dari apologet senior. Katakanlah Bapak Bambang Nursena, ya. Saya banyak belajar sejarah dari beliau. Bagaimana kamu belajar dari mereka? Datang ke mereka? Mereka ngajar kamu? Bukan datang langsung. Jadi saya tonton konten YouTube. Oh, itu caranya masuk kamu belajar. Betul. Sebab ada orang berpikir, pantas dia belajar lagi Bambang Nursena. Dia murid Bambang Nursena toh. Bisa jadi kan? Bukan, saya bukan murid langsung siapapun. Jadi saya nggak bisa mengklaim saya muridnya si Anu, enggak. Atau mereka mengklaim dia itu murid saya, enggak. Saya belajar dari konten-konten mereka, kan mereka udah publikasi dan memang ya saya juga punya keinginan untuk belajar. Nah, apa yang mereka utarakan saya pelajari tuh. Jadi bahan ya. Jadi bahan. Pengetahuan. Kan konfirmasi dasar-dasar yang mereka sebutkan itu apa, kita cari lalu kita pelajari lebih lagi gitu. Itu cara saya belajar dan sering repetisi. Saya suka merepetisi. Saya memang sangat suka mengajar. Dulu saya waktu saya masih SMP SMA, saya ngajarin sekolah minggu apa segala macam gitu. Saya waktu SMA kan saya aktif di Olimpiade, saya mengajar orang-orang seperti itu. Saya memang suka mengajar, membagikan ilmu itu saya suka. Nah, karena memang dari kecil nenek saya tuh bilang kamu tujuan hidupmu itu harus berdampak. Maka sekarang saya menemukan dampak saya pada hal apa, yaitu untuk meliterasi orang, mengedukasi orang tentang kekristenan. Sekalipun menurut saya pribadi apa yang saya bagikan itu belum sempurna dalam pengetahuan itu. Karena kan segala sesuatu berkembang dan terus evaluasi diri, koreksi terus apa yang kira-kira bisa. Oke. Elia, podcast berbagi kisah dan kasih itu durasi rata-rata 1 jam. Tapi saya khawatir ini 3 jam gak cukup. Jadi saya juga harus bisa mengatur ini sehingga pertanyaan saya 1000 ini hal-hal penting itu jangan sampai tidak saya tanyakan di 1 jam ini ya. Oke, baik. Itulah jawaban atas pertanyaan kami. Kamu bisa tahu itu dari mana gitu ya. Nah, sekarang terjawab bahwa kamu dalam bahasa Inggris disebut learning, bukan study. Belajar sendiri. Study itu kalau ada guru, ayo mari kita belajar ya, jam sekian belajar. Tapi kalau learning, ada guru nggak ada guru di rumah, di pohon pun dia belajar. Jadi ini yang kamu lakukan, bahwa kamu lebih banyak secara mandiri belajar. Tadi bisa lihat video ini, bisa lihat buku, artikel buku, dan banyak. Internet. Ya. Dan saya punya bapak rohani. Saya punya bapak rohani, dia dari karismatik. Ya, dia membentuk saya secara karakter.
Jadi saya dibimbing secara karakter, spiritual, mental, tapi di satu sisi saya juga dibimbing oleh bapak rohani saya yang lain yang pengajarannya kuat. Oke, jadi bapak rohani ini bukan diartikan sebagai gembala ya? Bukan, gembala ya. bukan. Oke. Tapi memang bapak rohani aku yang dari karismatik itu adalah seorang gembala dalam Dia gereja. seorang gembala, jadi bukan gembala kamu. Bukan. Oke, kalau gitu langsung aja. Kamu berjemaat di mana? Aku dari Lutheran, HKBP. HKBP. Oh, sampai hari ini masih menjadi anggota HKBP? Ya. Masih. Oke, baik. Karena banyak orang mendika, kamu pasti ini dari ya kalau nggak ini ya inilah gitu ya. Tapi ternyata sekarang clear bahwa kamu adalah masih Lutheran HKBP. Tapi pengajaran saya lebih banyak mengadopsi pengajaran gereja-gereja timur. Ya, karena kamu sumbernya kan banyak. Banyak. Jadi kamu juga nggak bisa sebutkan kayak silat. Ini Shaolin, nggak bisa ya. Kamu Butong kamu pelajari, Shaolin kamu pelajari, Kunlun kamu pelajari, semua kamu pelajari. Ya. Tapi yang penting kamu memastikan bahwa semua dasarnya adalah Alkitab. Alkitab. Oke. Sekarang saya masuk kepada bidang yang kamu sedang jalani hari ini. Apologet. Ya. Ini yang namanya kan. Bahkan saya rasa kamu lebih dikenal. Kamu kan nggak dikenal sebagai pengkhotbah kan? Tidak. Tidak toh. Tiap minggu kamu khotbah di gereja ini gereja itu, diundang sana begitu. Mengajar aja. Mengajar, tapi bukan khotbah di gereja ini nanti pindah minggu depan 1 tahun udah penuh khotbah. Bukan begitu kan? Saya hari Minggu itu kadang ada jadwal untuk khotbah, tapi isi khotbahnya itu pengajaran. Khotbah tetap. Khotbah tetap. Hampir tapi tiap isinya, minggu. Saya pengajaran enggak tiap minggu juga. Ya minimal 2 kali lah. Ya, makanya kamu nggak bisa disebut sebagai pengkhotbah kan? Nggak bisa. Oke, tapi tetap sebagai pengajar. Oke. Dan kamu bukan pendeta kan? Bukan. Bukan ya. Nggak tahu kalau nanti ya. Lihat nanti. Ya, tapi pokoknya hari ini bukan. Bukan. Oke. Sekarang kamu banyak melakukan di video-video yang ada di TikTok kah, di YouTube kah, adalah debat. Karena orang mau bilang itu diskusi, saya kurang setuju ya. Diskusi menemukan persamaan. Ayo, tadi kita beda dan akhirnya mari kita diskusi dan oke, kita sepakat di sini, tapi yang ini kita nggak sepakat ya. Oke. Tapi kalau debat menang-menangan. Ya. Saya benar, kamu salah. Itulah debat dan ini yang terjadi dan rame adalah perdebatan Kristen dan saya bilang non-Kristen lah. Non-Kristen banyak lah gitu ya. Nah, betul bahwa kamu lebih banyak aktivitasnya saat ini adalah di apologet, yaitu isinya debat dengan orang-orang yang bukan Kristen, betul? Dibilang debat juga enggak, karena bagi saya begini, debat itu adalah metode pengajaran. Karena debat itu bagaimana kita mempertahankan pengajaran Kristen ini dari orang-orang yang berusaha menghancurkan itu. Ya. Jadi saya kalau mungkin dilihat di konten-konten saya itu, saya lebih melindungi iman kekristenan yang berusaha untuk dirusak ini. Saya lebih banyak mengajar. Kalau untuk bahas agama orang tuh saya nggak pernah. Tapi ketika ada orang dari iman yang lain bertanya kepada kita, saya akan gunakan pengetahuan saya tentang iman dia untuk menjembatani agar dia mengerti apa yang kita imani. Karena jadi itu sebagai bentuk analogi. Jadi ada iman lain tanya ke kita, Yesus itu kok firman sih? Firman kok jadi manusia begitu. Lalu saya akan menjembatani, oh di imanmu juga percaya firman jadi buku. Dan itu kamu sebut kitabmu. Kalau di imanmu itu firman jadi buku, di iman kami firman jadi manusia, apa bedanya? Jadi saya menggunakan pengetahuan tentang iman mereka itu untuk bisa memahami apa yang kita imani. Karena tujuan saya itu adalah membuat mereka tidak tersandung dan tidak salah paham, sehingga mereka tidak punya alasan untuk tidak mau percaya lagi kepada Yesus. Hanya saja itu tentang egonya mereka. Kalau mereka pertanyaannya sudah dijawab semua, lalu mereka tidak mau memutuskan untuk percaya, artinya ya mereka memang memilih untuk tidak mau percaya. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tapi karena misalnya, saya tidak percaya nih karena pertanyaan ini janggal, itu harus dijawab. Dan kadang dalam memberi jawaban itu mereka ngeyel, mempertahankan diri, itu wajar karena tidak di zona amannya mereka. Nah, ketika berargumentasi itu
Nah, terkadang terjadi debat, tapi tujuannya bukan itu. Jadi ada yang bilang Yesus bukan Tuhan karena memang tidak tahu, Karena memang nggak tahu, atau memang sengaja untuk mendebat dan kemudian untuk bisa meyakinkan orang Kristen Yesus itu bukan Tuhan. bukan Tuhan. Nah, itu yang kita lawan. Jadi mereka bilang ada orang yang niatnya jahat, kan? Oh, Yesus semua itu bukan Tuhan. Dia berusaha buktikan dari hal saya jaga benteng. Nah, untuk menjaga benteng ini mereka nggak boleh rusak lah. Debat pasti terjadi. Oke. Susah memungkiri memang ya. Tidak ingin debat, tapi akhirnya kan memang jadi debat kan. Iya. Nah, jadi keadaan yang membuat demikian. membuat jadi debat. Betul. Nah, tapi Elia setuju nggak dengan saya bahwa memang ada sih debater ya, bahkan menyebut namanya dia debater gitu ya. Yang memang tiap kali kontennya dia memang debat. Ya. Bahkan memancing dan mengundang serta menantang untuk berdebat dengan dia. Kristen dan non-Kristen. Itu nggak bisa dipungkiri kan? Yeah. Ada. Cuma Elia tidak masuk dalam golongan seperti itu. Enggak. Saya bukan gimana ya. Tapi saya bukan tipe orang yang suka mencaci, menghina atau memaki. Itu bukan gaya saya. Ya, apalagi yang seperti sekarang ini dilaporkan di lagi polisi. viral lah. Saya lihat dia mengetawain. Nah, saya bukan tipe yang begitu. Meskipun memang kadang-kala ya namanya manusia ya, tapi saya tidak membenarkan itu. Kadang kita terbawa suasana, ya kita mengakui kesalahan itu. Tapi secara holistik, secara umum, tipe saya itu bukan orang yang menghina-hina orang atau mencaci, menertawakan. Bahkan kalau Anda mungkin lihat konten TikTok saya atau mungkin saya live di TikTok itu, kalau orang misalnya live TikTok buat suara-suara ketawa seperti terkesan meledek, saya nggak pernah buat yang begitu. Karena memang bukan itu tujuan saya. Tujuan saya itu ya gimana kamu ini bisa mengerti apa yang kami imani. Saya mau menghantarkan Tuhan yang sudah mengubahkan saya luar biasa kepada kamu agar kamu juga mengecap apa yang saya kecap. Jadi ada tanggung jawab dari Elia dan harusnya begitu orang Kristen. Begitu. Ketika imanmu di otak-atik yang tidak sesungguhnya, kamu harus berbicara. Jangan diam. Jangan diam. Karena itu bagian penginjilan. Iya. Betul. Cuma tetap dengan cara yang baik. Rekan Rasul Petrus mengatakan, kamu harus berapologetika itu dengan menggunakan hati nuranimu, lemah lembut dan penuh hormat. Rasul Petrus sudah kasih tahu. Hanya saja memang ya saya masih orang muda ya, masih kadang labil apa. Ya kadang juga jatuh di dalam hal-hal yang tidak terkontrol. Terpancing juga gitu ya. Tapi kalau dilihat bisa dihitung. Ya. Karena secara umum kalau memang karakter orang begitu di setiap live-nya pasti mencaci, memaki. Saya nggak begitu. Gitu loh. Saya masih bilang puji Tuhan loh ini. Iya, saya nggak begitu. Ya nggak begitu ya. Begitu, dan jangan sampai begitu. Iya, doanya begitu. Kita doakan ya. Ya. Harus ada orang-orang seperti Elia yang memang tidak diam ketika iman Kristen itu diobok-obok, diinterpretasikan semaunya dia, padahal bukan begitu. Nah, Elia tampil di sana, mewakili Kristen, tapi tetap dengan cara-cara yang hormat, ya kan? Menghormati. Tapi ya harus dibedakan dalam pengertian gini. Kamu menghormatinya itu ya dalam hal beretika, etis, bukan ngikut. Ya, bukan ngikut. Lalu kemudian kan kalau argumentasi, kalau kita bicara ranah akademis, argumentasinya bisa apa aja toh. Gitu kan. Mungkin bagi orang yang suka baperan, oh itu enggak etis gitu, padahal itu yang memang argumen, bukan caranya melecehkannya gitu loh. Walaupun dari diri Elia sendiri sudah membatasi ya, bahwa saya tidak boleh pakai cara-cara yang tidak baik. Itu sudah ada ya. Sudah ada. Bukan hanya upaya, tapi itu lebih pada saya memang bukan begitu. Karakter saya nggak begitu. Baik. Sudah dengan begitu pun tetap masih ada yang panas loh. Banyak. Betul. Itu mereka akan lebih panas dengan hal itu. Daripada dilayani dengan makanya kan saya di demo. Saya di demo, saya dilaporin, saya di ini, tapi ya udahlah, gitu loh. Makanya mereka berusaha ingin membungkam saya. Ya kita tahu, saya menyebutnya haina-haina. Mereka berusaha untuk membungkam saya dengan cara-cara mereka, politik apa segala macam. Tapi saya bilang begini, kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, itu tidak akan terjadi. Lagi pula begini, kalau saya dihukum oleh karena kejahatan saya, misalnya karena cacian, makian saya, hinaan saya, itu wajar saya dapatkan. Tapi I'm not doing that. Saya tidak melakukan itu.
kalaupun saya harus menanggung beban yang Tuhan izinkan saya tanggung oleh karena penginjilan saya, sedangkan saya tidak berbuat hal yang menyalahi moral, berarti Tuhan mau jadikan sesuatu yang lain dari peristiwa itu. Saya selalu berpikir begitu, Pak. Jadi kalau orang-orang bilang, aduh kamu nanti begini-begini, ya terserah. Oh, saya juga bisa jadi sekarang, bukan karena saya hebat atau apa ya, tapi saya bisa jadi sekarang artinya saya bisa setidaknya melayani orang, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa bertemu Bapak, bertemu banyak orang kalau bukan Tuhan yang bertemukan itu. Padahal kita ketemuin juga, Bu, prosesnya nggak gampang. Prosesnya nggak gampang, betul. Dan saya melihat banyak kesempatan di dalam penderitaan dan kesempatan di dalam kesempitan situasi yang menekan saya. Dan disitulah Tuhan bekerja. Gitu. Oke. Tanpa menyebut agama apapun dari tadi kan kita nggak pernah sebutkan agama apa ya. Tapi orang-orang tahu lah. Iyalah. Juga tanpa menyebut nama. Oke, ya. Pertanyaan saya. Selama jadi apologet. Ya. Pernah dilaporkan ke polisi kan? Wah, banyak. Oh, banyak. Oke. Kan tadi saya bilang tidak usah sebutkan namanya. Ini yang laporin saya nggak usah gitu ya. Tapi bisa dihitung kira-kira udah berapa laporan yang pernah masuk melaporkan Elia? Berapa ya? Kalau informasi yang saya dengar ya, karena saya kan punya relasi dengan orang-orang yang memang di bidang itu. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, ya, karena saya tidak melihat gitu. Katanya gitu. 15. Oke. Di daerah mana saja? Di satu daerah saja kah? Kebanyakan di Jawa. Di Pulau Jawa. Oke, tanpa sebutkan provinsinya lah ya. Nanti ini provinsi kami jadi gini ya. Ya, tapi paling banyak di Pulau Jawa. Betul. Oke. Bagaimana Elia menyikapi laporan-laporan tersebut? Saya berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya harus masuk ke sana, atau kalau Tuhan izinkan saya terluka, sama seperti Rasul Paulus. Tuhan izinkan dia ditahan? Karena bagi saya begini, Pak. Saya sudah melalui semua yang susah-susah itu dulu, tapi saya sampai sekarang baik-baik aja. Artinya begini, kalaupun nanti saya harus diperlakukan dengan tidak adil lagi, lalu saya harus mengalami ketidakadilan itu, ada hal yang menanti saya di ujung dari semua itu. Makanya ketika mereka berusaha membungkam penginjilan saya nggak mau berhenti gitu, tetap aja konten. Karena saya bukan penjahat. Oke. Jadi adalah upaya untuk mengantisipasi. Pasti ada. Tapi juga siap andai kata keadilan itu tidak terjadi. Betul, harus siap. Sehingga saya tebak ini ya, saya duga. Sehingga Elia nggak jadi stres. Nggak stres, saya enjoy. Tuhan Yesus saja mendapat ketidakadilan, mengapa saya tidak demikian? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Jadi kalau saya diperlakukan tidak adil oleh dunia ini, saya disebut Tuhan berbahagia. Di dalam keberdosaan saya, di dalam kehinaan saya, kasih karunia Tuhan pasti ada. Ya, karena kamu juga kan manusia biasa yang tidak sempurna toh. Iya. Bisa saja kamu. Justru semakin saya belajar, saya semakin merasa saya itu tidak sempurna. Bukan berarti artinya saya semakin berdosa ya, bukan. Tapi kita itu semakin melihat bahwa ternyata I'm nothing without grace of God. Kita nggak apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi sebagai apologet, saya mau pastikan, jadi nggak ada rasa takut kamu ya? Nggak ada, saya nggak takut. Kalau saya takut, saya nggak mungkin konten lagi sampai sekarang hadiri ini. Saya juga diundang Bapak, atau saya kemarin ke Malang, saya juga akan ke Sumba, saya akan pergi melayani orang. Saya iyain aja. Saya nggak cek ini Pak Yunus ini siapa ya? Nggak. Makanya Bapak tanya video-video saya itu dilihat nggak? Saya nggak lihat. Karena memang ada beberapa hal yang ketika saya diundang, hati saya tuh nggak senang. Saya nggak akan responing. Dan ketika misalnya beberapa saat berikutnya orang kasih tahu ternyata si orang ini yang mengundang yang saya tolak itu ada hal-hal demikian yang itu cara Tuhan kan. Kudus yang ya, meskipun saya akui itu kelalaian saya ketika diundang orang saya nggak mau ngecek apa segala macam dengan alasan sibuk, itu juga terlalu bodoh ya. Karena kita punya waktu juga gitu. Tapi ya memang ya itu saya. Oke. Gitu. Tapi kamu nggak punya takut kan? Sudah ditegaskan tadi ya? Enggak, saya nggak takut. Tapi pernah ada ancaman? Banyak. Sampai sekarang malah banyak ancaman. Jangan-jangan sudah acara ini juga banyak ancaman. Apalagi ini kan, ini saya konfirmasi ya. Pada umumnya
video-video Elia baik di YouTube, di TikTok, di apa aja pun itu kan dalam posisi kamu sebagai apologet kan? Iya. Nah, kamu mengajar, kamu meluruskan gitu kan? Tapi nggak pernah ada satu video kamu yang seperti hari ini misalnya. Kamu ini siapa gitu kan? Orang nggak tahu gitu, cari juga nggak ketemu gitu kan? Nah, itu sekarang ini baru tahu. Ada baiknya, jadi yang orang Kristen yang nggak tahu, jadi tahu. Oh, untung lah ada podcast berbagi kisah dan kasih. Sedikit terkuak lah siapa itu Elia, bagaimana dia tahu dan sebagainya ya. Dia takut nggak sih? Orang mungkin takut ya, tapi ya dia doa lah. Kamu bilang enggak, saya pernah takut. Wih, ternyata saya lebih takutnya keluarga saya. Itu yang lebih dikhawatirkan ya, bukan kamunya ya. Oke. Saya nggak takut mati. Nggak takut ya? Mati kan untung. Ya, betul. Oke. Tapi ternyata hari ini kamu mengatakan bahwa memang ancaman itu banyak. Nanti mungkin setelah ini saya bisa tunjukin di chat-chat yang masuk ke saya, yang neror saya itu luar biasa. Tapi ya, Kristus saja mati, kenapa saya enggak? Kalaupun itu terjadi. Cuma waktunya aja kapan? Waktunya aja kapan? Dan caranya semua orang harus mati kan? Iya. Caranya aja, waktunya aja yang menentukan tuh kapan. Yang lain-lain mah ya. Iya, yang takut mati malah cepat mati ya. Yang nggak takut mati nggak mati gitu ya. Oke, jadi betul bahwa menjadi seorang apologet itu ada resiko ya. Betul. Itu nggak bisa dihindari ya. Makanya kalau belum siap berapologet jangan gitu. Saya juga jujur aja saya katakan ketika saya awal masuk itu di apologetika, saya juga kaget kok jadi begini gitu kan. Pasti ada ketakutan juga, tapi seiring berjalannya waktu, belas kasih Tuhan itu menyatakan dan menuntun kita kepada apa yang Dia mau. Dan pada akhirnya kerendahan hati kita itu ketika kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu membawa kita kepada kekuatan itu. Gitu. Jadi tergantung respon kita aja, bagaimana kita merespon. Ada dulu seorang pengusaha pernah bicara begini. Ketika saya belum menghasilkan atau mengeluarkan sebuah produk di bisnis saya kemana-mana bebas. Lari pagi kemana-mana aja saya pergi, nggak ada rasa takut. Tapi ketika produk ini saya keluarkan dan kemudian booming, nama saya langsung naik, saya mau lari pagi juga takut kan. Iya kan? Itu hanya bisnis itu loh. Hanya bisnis. Karena dia bilang ya, siapa tahu ada orang yang nggak suka dengan keberhasilan saya. Sangat masuk akal sih. Betul. Ya. Seorang Elia merasa, oh enggak, saya bebas mau pergi kemana-mana. Atau kamu juga punya kesadaran, mungkin saya nggak ada masalah kemana-mana, tapi mungkin adalah lebih baik kalau saya antisipasi tadi, sehingga ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Daripada bilang ya salah sendiri kamu, kok kamu bagaimana yang kamu saya menghindari sikap yang kalau orang Batak tuh bilang patentengan. Sok jagoan. Jadi sok jago gitu. Ya saya nggak mau. Saya tetap punya mindset begini. Tuhan, saya tuh bukan penjahat. You know who am I? Saya bukan orang penjahat yang ngebunuh orang atau menghina, mencaci, itu saya bukan begitu. Saya hanya menginjili orang. Kalau saya diperlakukan tidak baik ya silahkan saja. Tapi itu nggak membuat saya untuk ya saya mau lakukan apa pun bebas aja lah. Karena saya ada banyak orang yang di belakang saya, ada banyak orang yang melindungi saya, ada banyak orang yang di dalam saya gitu kan. Keluarga, teman-teman dan lain-lain. Jadi itu yang saya pikirkan. Jangan karena egonya saya, yang lain-lain kena. Jadi mungkin pembatasannya lebih ke situ. Dan saya tahu lah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat di dalam pengawasan dan bimbingan orang-orang yang ada dekat saya. Ini dugaan saya, kamu bisa klarifikasi. Bagaimanapun kamu sedikit ada keterbatasan ya. Pasti. Betul ya? Pasti. Baik itu secara fakta ataupun ya memang kamu sendiri juga udah harus membentengi diri lah ya, sehingga kamu nggak bisa lagi menjadi remaja-remaja seperti lain, pergi ke sana pergi ke sini. Nggak bisa. Saya Elia nih, nggak bisa lagi ya. Meskipun kadang kalau saya lakukan itu, kalau saya pengen makan sesuatu gitu, saya pergi aja seperti orang biasa gitu. Kadang saya tanpa masker juga. Ya. Tapi lebih banyaknya tidak seperti itu. Saya lebih memilih kalau mau beli makan atau apa gitu kan, saya dari online apa gitu.
Karena saya juga tinggal sendiri, saya bisa masak, saya bisa beres-beres sendiri, jadi saya bisa kerjakan semua sendiri. Karena saya memang tinggal sendiri. Gitu ya. Oke. Dan kamu tidak pernah nyesal ya Tuhan pilih menjadi seorang apologet di Indonesia ya? Tidak menyesal. Tidak ada sama sekali penyesalan, tidak ada. Meskipun banyak hal buruk yang saya terima, banyak fitnah, cacian, makian yang orang lontarkan kepada saya, tapi saya tidak bisa katakan bahwa tidak ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan justru di dalam semuanya itu saya rasakan lebih banyak. Saya minta kekuatan sama Tuhan. Dia bawa saya kepada hal-hal seperti ini. Ya itu proses itu begitu. Jadi pada akhirnya saya mengerti bahwa ya hidup kita itu adalah tentang bagaimana kita dimurnikan. Sekalipun saya tidak murni sama seperti orang-orang yang udah gimana, tapi itu prosesnya sampai kepada Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada waktunya dan semuanya akan indah pada waktunya. Saya beriman kepada ayat itu. Oke. Kamu berapologet ini atau menjadi seorang apologet sudah berapa lama? 1 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun 2023 kan saya. Jadi waktu yang relatif singkat. Ya, singkat. Tapi langsung dampaknya itu luar biasa dalam hanya 1 tahun. Dampak baik dan dampak buruk. Dampak menyenangkan, dampak tidak menyenangkan. Menyebalkan. Oke. Apa hal-hal yang menguntungkan dan mengenakkan selama kamu jadi apologet? Karena saya juga lebih banyak gak enaknya sih sebenarnya ya. Tapi siapa tahu kamu bisa jelasin. Enggak loh, ada enaknya. Saya akhirnya bisa mencapai visi saya itu, berdampak. Saya senang banget berdampak. Makanya dulu saya SMA tuh saya ikut organisasi, saya mimpin, saya ikut lomba, saya suka sekali berdampak. Ya meskipun ada juga dampak-dampak negatif, tapi kan ya nggak semua. Jadi ajaran orang tua nenek saya dari kecil itu betul-betul merasuk ya. Iya. Dilaksanakan. Saya lakukan. Dan terjadi. Jadi menjadi orang terkenal. Bukan itu ya. Berdampaknya itu. Menjadi orang terkenal dengan cara kontroversial apa segala macam, terkenal dengan mohon maaf melakukan hal-hal yang nggak baik kan bisa. Tapi kan mungkin penginjilan kita juga adalah hal yang tidak baik bagi sudut pandang orang lain. Tapi bagi saya itu enggak gitu loh. Jadi terkenal tidak orang kaya. Saya bukan orang kaya. Bukan cita-cita jadi orang kaya. Kaya di dalam Tuhan, kaya hati. Kaya harta? Ya kalau Tuhan izinkan itu saya bisa memberkati orang. Oke. Tapi bukan itu orientasinya. Bukan terkenal, bukan kaya. Orang pintar. Pintar untuk mengajar boleh. Tapi berdampak itu yang menjadi obsesi terbesar. Betul. Elia. Berdampak itu. Orang kaya belum tentu berdampak. Bisa pelit. Ya maksudnya begini, kalau jadi orang kaya siapa sih nggak pengen jadi orang kaya? Jangan munafik lah. Tapi ada orang yang pengen kaya karena dia itu mati-matian. Papa saya ngajarin begini. Kita bisa money oriented, tetapi money as a tool itu hanya alat. Goalnya itu tetap kepada Tuhan. Jangan kamu gunakan Tuhan menjadi alat untuk mencapai uang, tapi jadikanlah uang untuk mencapai Tuhan. Membantu mencapai apa yang kita ingin capai. Papa saya selalu bilang, kamu boleh kerja. Makanya saya sekarang kuliah sekuler itu, kamu buat infrastruktur dirimu lebih kuat. Biar nanti ketika kamu sudah besar, kamu punya penghasilan sendiri. Jadi kamu tidak bergantung kepada orang lain di dalam pelayananmu. Tapi ketika kamu punya duit, kamu bisa melayani lebih besar lagi. Menurut ilmu kamu, uang kamu, dan lain sebagainya. Bukannya kita nggak bisa bilang kita nggak butuh duit. Oke. Berdampak adalah satu hal yang menyenangkan ya. Menyenangkan. Dengan jadi apologet, kamu bisa bermanfaat. Ya. Menjadi berdampak. Ya, betul. Berdampak itu artinya kan ada manfaat yang bisa kamu berikan kepada siapapun ya. Oke. Ada lagi yang lain yang menyenangkan menjadi seorang apologet? Itu aja sih. PK? Paling PK. Saya nggak pernah PK. PK maksudnya itu PK apa ya? Amplop? PK itu kan singkatan dari apa? Oh, soalnya di TikTok ada juga istilah bukan PK. Perjuangan kasih apa? Persembahan kasih. Oh iya. Kalau kan di TikTok ada juga istilah PK. Kalau masalah PK itu kayak beradu untuk dapetin koin-koin gitu. Oh, bukan. Saya bukan. Persembahan kasih.
penghalusan dari kata amplop. Oh gitu. Saya melayani itu mungkin Anda bisa tanya ke siapapun. Saya nggak pernah targetkan harus sekian dan sekian. Saya dikasih syukur. Dikasih syukur. Nggak dikasih minta. Nggak apa-apa. No. Saya pernah melayani anak-anak SMA. Apa yang saya harapkan dari mereka? Gitu loh. Dan saya diundang beberapa kali, bukan hanya sekali. Ya. Dan beberapa anak SMA yang saya layani gitu. Karena tapi begini, kalau masih di sekitar tempat saya tinggal ya saya pasti pergi. Karena I'm not rich. Kita juga pasti butuh uang. Kalau tempatnya jauh pasti saya akan bilang suatu hari nanti pasti saya pergi. Saya melayani anak-anak IPB, anak-anak Trisakti, universitas. Saya pergi, saya naik kereta, saya naik busway dan lain sebagainya dengan duit saya. Ya. Memang saya ada di universitas tertentu saya dikasih, tapi tergantung saya melihat keadaan mereka tuh gimana. Kalau emang sepertinya baik, lalu saya diberi, itu saya terima. Ada beberapa yang saya tidak terima karena memang mereka sangat sedikit sekali, sedikit lalu hanya ya udahlah kamu pakai aja gitu. Jadi yang mengundang memang punya kemampuan wajar lah. Wajar begitu. Wajib malah ya. Untuk membantu pelayanan. Itu kan, ya. Prinsip itu kan 2 Korintus 9 ayat 7. Kamu harus memberi menurut kerendahan hatimu. Kalaupun misalnya saya begini, Bapak undang saya, Pak saya harus sekian-sekian. Kalau Bapak nggak rela beri itu, apalah gunanya itu buat saya? Saya ngedumel, si Elia. Ya, makanya saya punya tante. Dia dulu ngundang saya pertama kali ya. Dia bilang, dia baru cerita ini hari-hari terakhir ini. Dia mulai ngundang saya itu bulan-bulan pertengahan tahun ini. Jadi dia bilang dia ngundang saya ke persekutuan doanya beliau. Ya kebetulan mereka pengusaha ya. Lalu dia suruh anggotanya, teman sepersekutuannya untuk menghubungi saya. Saya mau nggak diundang sama mereka? Oke boleh gitu. Lalu mereka bilang berapa PK-nya begitu. Lalu saya bilang saya nggak ada syarat untuk itu. Lalu si orang yang disuruh tante saya kembali ke tante saya. Lalu tante saya itu ngundang saya. Dan ketika dia tahu saya tidak menyarat-nyaratkan itu, sampai 2 kali seminggu saya diundang untuk mengisi persekutuan. Artinya itu berani ya? Iya. Jadi kan itu berkelanjutan kan. Sekalipun memang kita butuh duit, tapi itu bukan orientasinya gitu. Dan saya percaya kalau orang yang tulus melayani Tuhan pasti dicukupkan. Amin. Pasti. Amin. Ya. Jadi nggak perlu memasakkan dengan tanda petik ada tarif ya. Saya nggak pernah tentuin tarif. Sama siapapun Anda boleh tanya, saya tidak pernah tentuin harus sekian. No. Tapi kalau mau mengundang Elia, jangan suruh dia datang sendiri dong. Beli tiket sendiri. Nginap nanti dia harus cari hotel sendiri. Jangan. Tapi nggak ada yang seperti itu. Semua sudah tahu lah ya. Semua sudah tahu. Nah, jadi jangan juga memanfaatkan karena Elia bilang saya nggak pernah tarif. Oh udah kalau kita undang dia nggak usah kita jangan ya. Tapi kita percaya kalau Tuhan menyuruh Tuhan memperlengkapi semua kebutuhan. Ya. Gitu. Mungkin orang bahkan bilang begini kan sebelum ketika di chat kan pasti harus nanya dulu berapa nggak pernah begitu. Ya, jadi clear ya. Jadi kalaupun ada anggapan pertanyaan begini, PK-nya berapa ya untuk Elia ya? Nggak usah lagi ada pertanyaan yang seperti itu ya. Betul. Kalau kamu mau undang saja. Bahkan di TikTok itu Pak, saya itu nggak buat. Kalau mungkin teman-teman tuh lihat kalau di TikTok itu kan ada target live tuh. Jadi si host ini menginginkan penonton itu memberi dia jumlah uang sekian. Saya nggak pernah buat begitu. Dulu di awal-awal saya muncul memang saya buat begitu. Tapi setelah saya sadari, aduh ini nggak benar. Saya nggak buat begitu lagi. Jadi Elia lebih banyak muncul di mana? Di YouTube, di TikTok? Jadi yang di TikTok itu direcord oleh orang-orang, lalu di-share ke YouTube. Gitu. Makanya orang-orang bisa naik kan tuh tanya-tanya. Asalnya dari TikTok. Dari TikTok. Baru kemudian di-uploadnya di YouTube. Di YouTube. Gitu. Oke. Satu pertanyaan ini berkaitan dengan apologet. Ada nggak pertanyaan ataupun suatu hal yang dilemparkan oleh pihak sana yang bagi Elia ini memang pertanyaan yang paling sulit? Nggak ada yang sulit. Bukan bentuk arogansi saya, tapi itu adalah saya mau memberitahu inilah kesempurnaan Alkitab. Nggak ada yang sulit. Apa yang sulit bagi Tuhan? Dan kemudahan dari Tuhan itu sudah dinyatakan bagi kita. Nggak ada yang sulit. Apa yang mereka tuntut?
Yesus bukan Tuhan, jelas Yohanes 13:13. Atau mungkin apa sih yang mereka mau tanya? Oke. Sejarah clear banget kita. Alkitabnya tidak asli. Oke. Dibuktikan bahwa terjemahan dari aslinya di dalam kemudian terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan dibuktikan di terjemahan Indonesia ada kesalahan. Gampang sekali jawabnya itu. Dogma Kristen itu bukan dari terjemahan. Dogma itu dari bahasa asli. Yesus Tuhan itu bukan dari terjemahan bahasa Indonesia. Itu dari bahasa asli Yunani, bahwa dia memang Tuhan. Gampang jawab itu. Oke, itu mengenai Yesus Tuhan. Tapi mengenai Alkitab yang dipakai oleh orang itu Kristen tidak ya, asli. di Indonesia, mungkin dimulai dari kata tidak asli. Satu, ternyata nggak bisa dibuktikan lah mana yang palsunya, mana yang aslinya. Ya kan udah selesai di situ kan. Tapi bahwa terjemahan itu yang sekarang ini kita punya, dan kebanyakan kita punya ini adalah terjemahan dari LAI kan. Nah, terus kemudian ya terjadi, memang ada beberapa kesalahan. Mistranslation pasti ada. Itu suatu hal yang wajar kan? Itu hal yang wajar. Tidak bisa itu sempurna sebenar-benar menurut bahasa itu nggak habis. Nggak mungkin. Jadi ketika memang kita tidak mau membantah lah ya bahwa ada salah. Kita harus mengakui itu. Tapi tuduhan itu tidak akan berdampak apapun bagi kekristenan. Karena begini Pak, ketika mereka katakan terjemahan itu kayak viral, misalnya saya sebut namanya Jesslyn. Dia apologet dari pihak yang lain. Dia mengatakan kalau terjemahannya saja sudah rancu, apalagi aslinya. Itu kan logikanya terbalik. Kalau itu sama dengan mengatakan kalau barang KW-nya aja udah jelek, gimana barang aslinya? Ya jelas KW nggak ada yang bagus, iya kan? Kan begitu. Jadi kalau mereka berkata Alkitab itu palsu, oke, palsunya itu padahal apa? Itu sudah dipalsukan. Bukti pemalsuannya apa? Kita bisa buktikan dari misalnya sampai sekarang kita bisa temui di museum ada naskah dari abad keempat, naskah Peshitta yang berbahasa Aram pun ada, yang berbahasa Syria pun ada, kodeks meskipun abad ke-10 ya untuk Leningrad dan Aleppo, kita punya Septuaginta, kita punya Prasasti, kita punya naskah Qumran, kita punya naskah Laut Mahti dari gua ke-7 gua ke-11, semua bisa diuji. Nggak ada yang nggak bisa diuji. Hanya saja kamu mau denial atau enggak. Dan argumentasi gini kan, karena mereka bertanya itu, kamu tidak asli. Bersalahnya Alkitab itu menjadi bukti kebenaran mereka. Itu kesesatan berpikir. Artinya kalau Alkitabnya salah, kitab kami pasti benar. Itu logikal falasi. Nggak begitu cara berpikirnya. Atau pandangan mereka harus diterima sebagai pandangan yang benar. Benar. Padahal tujuannya udah ada tujuan yang nggak benar. Bukan, jangankan tujuan. Secara logika aja, bagaimana mungkin yang datang terakhir itu bisa lebih nggak intervensi yang datangnya lebih dulu. Oke. Tapi jawabannya Elia terhadap apakah keselamatan kekal atau tidak kekal itu juga menjadi sebuah perdebatan sendiri di kalangan Kristen. Kalau saya tidak salah, Elia penganut keselamatan itu kekal. Tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Dengan memberikan sebuah ilustrasi bahwa kalau kamu ternyata nanti masuk neraka itu bukan karena tidak kekal, tapi kamu yang meninggalkan kekekalan. Betul. Saya nggak salah begitu jawabannya ya. Karena keselamatan itu objek, bukan subjek. Keselamatan itu seperti ini, air di dalam cangkir. Kalau dia tetap dalam cangkir ini, dia akan tetap terjaga. Tapi kalau dia keluar dari sini, air gelas itu tetap ada. Tapi air itu becek-becek. Dia yang kehilangan wadah ini untuk teratur. Keselamatan itu objek. Keselamatan itu diberi sebagai karunia bagi dunia ini di dalam sabda itu. Masalahnya, kamu mau di dalam dia enggak? Kalau kamu tidak mau, kamu keluar meninggalkan keselamatan itu, maka kamu tidak selamat. Tapi keselamatan itu tetap ada. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Orang yang meninggalkan bapaknya ketika kembali kepada bapaknya itu sangat menyambut dia. Allah itu pun begitu. Ketika orang sudah meninggalkan Kristus, dia kehilangan keselamatannya pada saat itu. Tapi ketika dia mau masuk kepada Kristus, Allah membuka keselamatan itu. Dia nggak pernah bilang kamu kembali lagi, nggak boleh. Dia tetap terima. Ini ketika ada yang bilang kalau gitu kita dosa tobat gitu aja dong kalau kekal. Oh, nggak boleh gitu. Karena bukti dari kamu orang diselamatkan adalah kamu tidak lagi mencintai dosa. Sama seperti saya makan obat, saya sembuh, saya nggak batuk-batuk.
Kalau saya mengatakan saya sudah sembuh, tapi saya masih batuk-batuk, artinya saya nggak sembuh. Nah, orang mengaku dia selamat, tetapi tidak ada perbuatan baik, atau mungkin dia masih hidup di dalam dosa dengan seenak-enaknya tanpa merasa bersalah atas dosanya, artinya dia bukan orang yang beriman. Saya sering mengilustrasikan orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Bahkan mungkin lebih berdosa dari teman-teman. Tapi saya bukan pendosa. Orang berdosa sama orang pendosa itu berbeda. Pendosa itu habit jadinya. Habit. Sama seperti ayam dan bebek ketika jatuh ke dalam kolam. Orang berdosa itu seperti ayam. Ketika jatuh ke dalam kolam, meskipun dia masih di dalam kolam itu, hatinya itu nggak pengen dalam kolam itu, selalu pengen keluar karena hatinya gelisah. Dia nggak nyaman. Tapi ketika bebek jatuh dalam air, nikmati itu air. Itu orang pendosa. Kita nggak bisa katakan ketika kamu percaya Yesus kamu tidak akan berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Tetapi sikap hatimu itu kamu jijik nggak dosa itu. Kamu suka nggak dengan dosa itu? Jijik nggak dengan itu? Saya suka, tapi saya jatuh, tapi pengen. Tapi kamu ada niat nggak mau bertobat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Kalau kamu datang mengaku dosamu, ia akan mensucikanmu. Makanya pertobatan itu setiap hari. Nggak boleh setelah dibaptis otomatis selamat. Bukan begitu maksudnya, keselamatan tidak bisa hilang itu. Karena keselamatan itu adalah proses. Kan iman itu juga mencakup kepada pengertian setia. Kalau dia mengaku beriman tapi dia tidak setia, di manakah imannya? Bagaimana dengan baptis? Perdebatan, selam, percik, selam. Saya percik. tidak pernah mempermasalahkan itu. Kitab sucinya para rasul, kitab tradisinya para rasul, namanya kitab Didache dari abad pertama, di bagian ke-7 mengatakan baptisan itu bisa dalam 3 hal. Selam, percik, tuang. Tapi syaratnya mutlak, 1 harus dengan air, dan yang kedua ada 2 ya, harus dengan materi yang sama di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 2 hal itu harus ada. Harus ada, dan itu harus terjadi. Jadi kalau ada gereja yang baptis dengan bendera, itu sesat. Karena kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Karena air dan roh adalah saksi di bumi. Elia berani ya untuk keluarkan statement. Kalau tidak dengan air, Sesat. tidak dengan roh, tadi disebut dengan bendera, itu sesat. Pasti sesat. Oke. Kolose 2:11. Oke, tapi kalau dia dengan air itu hanya percik, air itu selam sama-sama air, itu boleh dan benar. Boleh. Jadi nggak usahlah kita Berdebat masalah metode itu enggak perlu. Kamu yang percik masuk neraka, yang Nggak selam usah. yang masuk surga. Nggak usah ya. Ya, enggak. Bukan hal yang fundamental. Bukan. Oke. Baptisan itu fundamental sekali. Baptisan. Tapi cara baptisnya. Ya, enggak. Jadi apalagi berani mengklaim yang percik itu pasti masuk neraka. Aduh, itu terlalu sombong itu. Songong. Ya, bagaimana lalu orang ada satu, saya tidak pernah sebut gerejanya apa. Gereja terbesar di semesta ini. Itu baptisnya dengan percik. Lalu apakah Masuk neraka semua? semua? Oke. Kubur dengan kremasi. Enggak masalah. Tapi kalau boleh dikubur ya silakan. Kan ada orang misalnya orang dikremasi karena misalnya orang ada di Hong Kong, itu harga tanah tuh mahal banget. Jadi dikubur. Orang bilang, kalau nanti dia dikremasi, dia nggak akan dibangkitkan karena dari tanah harus kembali ke tanah. Itu abu dan debu. Nah, biasanya orang dari tanah kembali ke tanah. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan Yesus mati di tanah atau dalam batu? Di dalam lubang. Dalam lubang. Gua. Lalu apakah dia tidak bangkit? Tidak dimasukkan ke dalam tanah. Betul ya? Betul. Lalu apakah dia tidak bangkit? Oh, nanti tulang-tulang itu yang akan dibangkitkan. Gimana orang yang terlahir cacat? Yang ada tulang. Gak ada tulang. Lalu bagaimana orang yang mati di laut lepas, dimakan ikan tulang-tulangnya, apakah Tuhan tidak akan membangkitkan itu? Lagi pula bukan tubuh ini lagi yang kita pakai. Maka kita kan baca 1 Korintus 15 ayat 50 sampai berikutnya. Rasul Paulus berkata, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi tulang-tulangmu ini yang tubuh saya yang ada sakitnya ini, lalu ada koreng-koreng apa segala macam, itu harus dibuang menggantikan seperti yang Kristus pakai. Tubuh kemuliaan. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi janganlah karena tulang-tulang nanti dibangkitkan, lalu bagaimana orang kecelakaan dilindas tangannya, jari-jarinya hilang, lalu apakah akan bangkit dengan begitu? Karena nggak begitu. Bagaimana dengan api?
Api ini selalu dikaitkan dengan neraka. Neraka nggak ada air, tapi adanya api. Sedangkan kremasi justru menggunakan api. Itu kan hanya metode membinasakan tubuh ini aja. Dibakar, tenggelam di laut, dikubur, dibakar jadi tanah, dikubur jadi tanah, dibakar jadi debu. Debunya itu kembali ke tanah nggak? Kembali ke tanah nggak debunya itu? Nah, kalau disimpan, ya mau disimpan mau apa kan itu tetap nggak berguna juga. Untuk apa? Nggak, artinya kalau disimpan kan tidak jadi tanah dia. Tidak menyatu dengan bumi, tidak kembali kan dari tanah kembali menjadi tanah, tapi disimpan. Ya itu juga nggak masalah. Nggak masalah juga. Itu nggak fundamental. Karena tadi nggak kembali jadi tanah. Ya kamu dari tanah kembali menjadi tanah itu artinya kamu akan binasa, kamu akan mati dalam dosa. Kan tanah itu kan tanah Adam. Adam itu kan makanya Adam itu kan nama dari manusia itu. Lalu Adamah itu kan tanah. Memang Adam itu unsurnya dari tanah. Karena dia diciptakan memang dari debu tanah. Lalu ketika kamu mati, kamu harus kembali kepada tanah. Tanah yang dimengerti di situ, apakah tanah harus yang seperti benar-benar tanah? Sekarang saya tanya, tanah yang dipakai Tuhan itu emang tahu tanah yang bagaimana? Dengan tanah yang ada di Indonesia, orang yang dikubur di gambut-gambut, yang dikubur di lumpur-lumpur, dengan debu yang Tuhan pakai untuk mencipta. Begitu. Tanahnya pasti dari tanah Taman Eden, Firdaus. Iya. Iya toh? Nah, lalu apakah harus menjadi tanah yang di Eden itu? Harus seperti tanah itu. Taman Firdaus ada di bumi atau ada di luar bumi? Firdaus atau Eden? Apa beda? Ya, Firdaus kalau kita tempat berbicara Adam pertama-tama ditempatkan itu di bumi. Bumi. Bukan di luar bumi. Bukan. Ya toh? Bukan. Jadi surga ada di tempat tertentu, bumi ada di tempat tertentu. Betul. Surga dan bumi dua tempat yang berbeda. Surga itu samayim, itu dalam bahasa Yunani itu uranon. Itu dalam pemahaman orang Yahudi samayim, surga itu ada 3 tingkatan. Surga langit yang pertama atau surga ya. Surga dan langit itu punya bahasa yang sama, uranos. Ya. Cuma akan berbeda dengan paradeisos. Nah, nanti paradeisos itu tempat penantian kita kan? Nah, tapi kalau surga itu tingkat pertama itu adalah langit-langit ini, tempat burung-burung di udara, pesawat-pesawat terbang, itu samayim tingkat pertama. Tingkat kedua tempatnya planet-planet. Tingkat ketiga baru dimensinya Allah. Setelah nanti terjadi perang Armageddon, bumi dimusnahkan, ada langit baru dan langit baru, bumi baru. Itukah surga? Ya kan kota kudus dari surga kalau kita baca dalam Wahyu 22 ya, langit bumi baru. Kota kudus dari surga kan turun ke bumi. Itulah surga bagi kita. Surga itu bukan tempat dalam pengertian dia gedung-gedung tertentu, bukan. Surga itu adalah keadaan yang sangat damai di mana penderitaan itu tidak ada. Maka ketika kita langit diciptakan, ditempatkan di langit bumi baru, dan ketika dosa itu tidak ada lagi, keadaan yang demikian itulah surga bagi kita. Artinya pada akhirnya nanti kita bukan ke surga tempat kita Tuhan dicipta di bumi ini, ngapain dipindahkan ke tempat lain? Jadi artinya langit baru dan bumi baru itu ada di bumi. Di bumi, dan bumi ini tidak akan dihancurkan. Bumi ini akan dipulihkan sama seperti air bah telah memulihkan bumi dari keadaan orang yang berdosa dengan keadaan yang baru. Demikian pula lah nanti pemulihan semesta. Karena gini, hak Adamah itu terkutuk, tanah ini juga terkutuk. Maka nggak adil dong kita dipulihkan, tanah ini nggak dipulihkan. Maka ini dipulihkan juga menjadi baru semuanya, maut tidak ada lagi karena maut sudah dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Maka bumi ini akan dipulihkan menjadi baru sama seperti keadaan semula. Dan kita ditempatkan di tempat ini. Jadi keadaan kita kembali seperti keadaan Adam dan Hawa yang tidak berdosa. Ajaran ini tidak semua bisa nerima loh di kalangan Kristen ya. Terserah. Di kalangan sinode gereja juga ya. Ya terserah mau diterima atau tidak. Tetapi ini argumentasi yang sangat berdasar. Karena saya tanya, Anda diciptakan di bumi, lalu Tuhan cabut nyawa, mati, lalu pindahkan ke tempat lain tuh buat apa? Kan Tuhan Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Karena memang tempat dia di situ. Betul. Aku menyediakan tempat. Tempatnya di bumi atau tempat yang dia tinggali?
Ya, bukan di tempat, kan dia kan di tempatnya Allah itu nggak mungkin kita bisa. Kan Allah itu terang tak terhampiri. Manusia itu bukan terang tak terhampiri. Tempatnya Kristus, coba siapa bisa bayangkan tempat itu seperti apa? Kita belum pernah ke sana. Dia itu terang. Gimana kita bisa tinggal di terang? Pada poinnya begini. Kejadian 1 ayat 28. Kamu itu dicipta untuk apa? Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Itu tujuannya. Tapi karena berdosa, manusia jadi mati, tujuan itu jadi meleset. Hamartia itu kan artinya meleset. Nah, dosa. Maka Tuhan Yesus datang sebagai obat untuk kembali ke tujuan semula kan? Ngapain dipindah-pindah tempat lain? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang meninggalkan masalah, lari dari tujuan. Tuhan kita itu bukan begitu. Tuhan tetap pada tujuan, Dia menghadapi masalah dengan solusi. Kalau memang tujuannya pada awalnya kita tinggal di bumi ini dengan keadaan yang kudus, lalu dosa merusaknya, Tuhan memulihkan itu, maka harus kembali ke tujuan yang semula. Karena Allah itu nggak berubah. Allah itu nggak berubah. Kalau Dia berubah, artinya di dalam kekekalan Dia terimprovisasi. Nggak begitu. Dengan beberapa pertanyaan saya yang terakhir ini, Elia yang di medsos itu udah muncul sekarang. Ya. Ya. Nah, inilah seorang Elia yang ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan, gayanya, caranya seperti kurang lebih seperti ini. Ya, emang begitu. Ya, oke, baik. Kita kembali ke laptop. Ya, karena podcast Berbagi Kisah dan Kasih adalah cerita berkisah tentang siapa itu narasumber, apa kesaksian hidupnya dan sebagainya ya. Oke, Elia sejak kecil sudah Kristen. Sudah Kristen ya. Tapi kamu seperti orang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi penginjil atau menjadi apapun. Apa kamu pernah mendapat sesuatu yang memberi konfirmasi bahwa kamu akan jadi apa dan bagaimana? Enggak ya. Enggak pernah. Jadi cuma saya pernah bermimpi waktu dulu ya, saya SMP. Ya meskipun saya enggak, tapi sampai sekarang saya masih mengingat itu bahwa saya ditunjukin suatu gulungan yang saya enggak tahu itu apa. Ya, saya sebenarnya bukan tipe-tipe orang yang suka mimpi-mimpi begitu. Tapi ya saya sampai ingat sekarang dan saya belum mengerti meaningnya itu apa. Saya masih berusaha cocok-cocokmologi tapi hati saya belum puas. Gitu. Kan mimpi nggak bisa diatur-atur. Betul. Mimpi harus begini, mimpi begitu. Tapi memang nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi tiba-tiba aja kamu mengalir saja, tahu-tahu sudah jadi apologet. Ya, dan memang kamu nyadari itulah panggilanmu. Ya. Oke, sebagai apologet, apakah Elia bisa berbahasa Yunani, Ibrani? Itu harus dipelajari. Dan saya nggak sempurna, saya masih belajar. Nggak, tapi ya saya tahu dasar-dasarnya untuk menjawabkan tuduhan Kama ama Iman itu kan masalah gramatikal. Ini begini, apalagi orang-orang, mohon maaf, orang-orang Kristen yang menyeleweng, yang menolak ketritunggalan Allah itu. Mereka selalu gunakan gramatikal untuk menolak ketritunggalan Allah. Ya kita harus jawab dengan itu. Kalau bukan dengan itu, kalau nggak dengan demikian, not apple to apple. Jadi huruf-huruf Ibrani, Yunani, karena perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita belajarnya fokusnya di Yunani, not Ibrani. Bukan Ibrani. Yunani. Karena perjanjian lama itu kan sudah diterjemahkan jadi Yunani, Septuaginta. Nah, jadi huruf-huruf itu juga Elia pelajari. Ya meskipun saya tidak mahir, saya akui itu. Karena belajar itu sulit. Tapi untuk dasar-dasar menjelaskan yang gugatan, kan kita udah tahu tuh pertanyaan mereka template semua. Jadi jawabannya itu aja, gitu. Satu hal yang mungkin penonton nggak pernah duga, karena duganya pasti kamu mahasiswa teologi ya, dan kamu udah bilang tadi enggak gitu ya, iya toh. Nah. Tapi kalau dia nggak mahasiswa teologi, dia belajar nggak? Dia kuliah nggak gitu kan? Nah, kamu kuliah ya? Saya kuliah. Dan ternyata pilihan kamu adalah fakultas? Ya itu hukum. Itu yang banyak orang nggak duga itu. Ya. Termasuk saya juga nggak duga gitu ya. Nah, apa rencana kamu untuk 1 sampai 5 tahun ke depan di dalam bidang pendidikan? Jalani aja. Apakah terus saja sampai lulus sarjana hukum kemudian baru belajar teologi, atau enggak, saya nggak akan belajar teologi, nggak jadi mahasiswa teologi, apalagi jadi doktor teologi, gimana? Saya kan di hukum bisnis ya, jadi lebih spesifik ke sana. Mungkin saya mau itu hanya untuk infrastruktur saya aja sih kayaknya, untuk memperkuat diri, kemudian nanti saya bekerja. Jadi saya tidak bergantung kepada yang begini.
gitu. Saya tetap bisa menghasilkan uang untuk kehidupan saya. Saya kalau memang Tuhan izinkan. Jadi nggak cari uang dari pelayanan, nggak hidup dari pelayanan, tapi pelayanan itu hidup ini memang untuk melayani. Bukan pelayanan. Karena untuk pelayanan hidup. itu nggak harus begini, gitu loh. Kayak kita nggak tahu nanti tujuannya. Goalnya tetap sama tapi metodenya berubah gitu. Jadi memang nggak pernah bisa diduga lah bahwa nanti seorang Elia ini akan menjadi seorang pendeta, menjadi gembala, jadi penginjil, jadi dosen, jadi apa? Belum tahu lah ya. Kamu juga belum punya gambaran. Belum. Cita-cita? Hanya mau berdampak aja. Cuman itu. Mau bagaimana cara berdampak? Gimana nanti? Mau saya percaya begini. Orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya, yang memang membawa saya kepada arah yang membentuk saya, nge-shape saya untuk lebih baik dan segala macam. Saya percayakan kepada mereka. Saya orangnya enggak ngeyelan. Jadi kamu harus begini, saya iyain aja. Kamu begini, saya iyain. Saya orangnya penurut. Gitu. Jadi saya pun kuliah yang saya ambil sekarang itu pun dituntun untuk ngambil itu. Awalnya juga kan, aduh itu bukan bidang saya gitu. Tapi ya udahlah, ikuti aja. Kesibukan kamu sehari-hari, kamu kan tinggal di Jakarta. Ya, saya kuliah, kemudian melayani, kemudian juga saya melakukan pekerjaan freelance. Ya, untuk ya tambah-tambah. Oke. Kalau yang bidang media sosial itu, berapa lama kamu habiskan waktu dalam satu hari di TikTok? Paling kalau sekarang tuh malam ya. Paling malam hari saya pulang pelayanan. Kalau Selasa Kamis kan saya pelayanan. Jadi saya pulangnya itu pasti malam banget itu. Karena memang acaranya malam gitu. Nah terus hari-hari itunya ya pasti saya live di TikTok. Oke. Boleh saya menguji kamu untuk satu hal? Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya inginkan, tapi menurut saya standar lah itu ya. Kamu tanya baptis, kamu lalap lah itu ya. Kubur kremasi, kamu lalap lah itu. Ya, oke. Dan tadi tampil jadi seperti di ini ya. Tapi untuk pertanyaan yang hal ini, di situ nanti akan terlihat sebenarnya Elia ini bagaimana nanti biar penonton yang menilai. Pertanyaan saya, tentunya tahu ya ada perbedaan sikap antara Bapak Stephen Tong dengan Bapak Insinyur Niko. Tahu ya? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Elia menyikapi dua orang yang dipakai Tuhan di bidangnya. Kita nggak bisa pungkiri lah, Tuhan pakai Pak Niko dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan pakai juga Pak Tong dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi ternyata mereka berdua jadi begitu rupa. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ada pengikutnya juga jadi. Dan lebih ini kami adalah pengikut. Oke. Bagaimana Elia menyikapi tentang dua tokoh Kristen di Indonesia dalam hal perbedaan pandangan mereka? Saya sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Saya tahu yang ditekankan kan Pak Stong kan orang Calvinis garis keras reform, Pak Niko karismatik. Lalu ada yang ya mohon maaf, itu sesat apa segala macam gitu ya. Bagi saya begini, perbedaan itu pasti ada. Karena murid-muridnya Kristus pun sebagai rasul-rasul suci itu dari latar belakang. Ada yang pemungut cukai lah, ada yang tukang nelayan apa segala macam. Tapi mereka bisa menjadi satu. Hanya berkata, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Ya, artinya yang mau saya beritahu itu apa? Kalaupun Pak Stephen Tong punya latar belakang gereja yang berbeda, Pak Niko punya latar yang berbeda, jangan jadikan perbedaan itu sebagai highlight, tapi ambil persamaan. Kalau diagram Venn itu beririsan. Jadi gak usah harus dibenturkan ya, apalagi dipanas-panasi. Gak perlu. Kalau misalnya Stephen Tong gak suka dengan bahasa roh, lalu yang lain suka dengan bahasa roh, silakan saja. Tapi perlu kita perhatikan firman Tuhan adalah hakim. Baik Pak Stephen Tong dan gerejanya, Pak Niko dengan gerejanya, bagaimanapun harus kembali kepada Alkitab. Oh, kembali kepada Alkitab juga kan punya penafsiran yang berbeda-beda. Makanya egonya dibuang. Gak boleh yang begitu. Jadi dengan jawabanmu itu, apakah kamu condong ke
Pak Niko atau tidak, condong tidak. Saya pernah bantah Stephen Tong juga. Kan ketika itu tentang karismatik itu dia menyudutkan itu kan saya buat pernyataan untuk itu. Mungkin Anda bisa temukan di YouTube. Saya nggak setuju dengan sikap yang menurut saya. Mungkin orang berkata, oh itu adalah karena ya dan ya, apa itu tegas dan lain sebagainya. Tapi itu nggak wajar. Bagi saya itu nggak cocok untuk ekosistem kekristenan. Jadi Elia nggak mau menempatkan diri pada saya berpihak pada ini berpihak pada itu. Saya orang yang menghindari konflik. Ya. Kemudian kalau ke Pak Nikonya juga saya enggak, karena teologi saya bukan karismatik. Iya. Jadi saya nggak punya alasan bela Pak Niko. Lutheran ya. Saya justru kalau dilihat dari latar belakang saya harusnya condong ke Pak Stephen Tong. Harusnya ya. Ini tidak, gitu loh. Dan untuk bela Pak Niko pun saya bukan orang yang bisa bahasa roh atau punya karunia seperti Pak Niko bernubuat dan lain-lain. Enggak. Jadi saya nggak punya alasan bela Pak Niko atau Stephen Tong, karena yang saya lihat perpecahan itu bukan buahnya penginjilan. Karena kan begini, di antara kedua orang ini kan ya saya sangat menghormati mereka berdua. Saya bisa sebut sebagai beliau karena mereka saya sangat menghormati ya. Karena buahnya ada. Hanya saja perbedaan corak itu membuat ini saling, wah aku dan gerejaku paling benar. Ada yang berkata aku dan gerejaku yang paling benar. Kalau hanya begitu-begitu saja, kapan konflik akan selesai? Makanya ketika di TikTok itu saya berusaha dibenturkan, pandangan kamu kan bertentangan dengan apologet ini. Kamu kan bukan dari kamu dasar kamu Protestan, suka protes mulu. Kamu dari gereja, bagi kami kamu sesat. Gereja kami yang paling benar, dibenturkan dengan lain. Aduh, saya bilang saya nggak tertarik dengan isu itu. Intinya kita bukan hakim. Kita bukan hakim, firman Tuhan adalah hakim. Saya selalu katakan begitu. Saya tidak berhak hakimi kamu. Jadi nggak bisa kita bilang ini yang benar, ini yang salah. Bisa kita katakan mana benar mana salah. Oke, ada kelemahannya di sini, Oke, kita bisa ini kayak. Tapi untuk menyatakan ini yang sesat, ini yang benar, ini yang benar, ini yang sesat. Kita nggak pada kapasitas yang kita bisa dalam kapasitas itu, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa katakan orang tolak Tritunggal sesat, itu pasti sesat. Jadi kalau ada gereja mengaku kita gereja benar tapi tolak Tritunggal, itu pasti sesat. Karena menolak Tritunggal adalah menolak Allah itu hidup. Tapi kalau masalah bahasa roh itu yang begini ngapain yang begitu? Jadi ada dasar-dasar yang tidak bisa dikompromikan. Ada hal-hal primer, ada hal-hal sekunder. Hal-hal primer itu saya itu orang yang paling radikal tentang keselamatan. Keselamatan itu hanya dan hanya di dalam Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen liberal atau Kristen universalisme mengatakan di luar Yesus mungkin ada yang selamat, bagi saya no. Kristen apa itu namanya yang kemarin itu? Progresif. Progresif ya. Udahlah, kan bagi mereka. Ada lagi yang bilang pendeta besar ini, Yesus bukan juru selamat, tapi Bapa yang juru selamat. Ya itu urusan dia. Makanya saya bilang beliau itu, saya masih menghormati dengan mengatakan beliau itu sesat, pandangannya sesat. Orangnya kita kasih hidup. Jadi seorang Elia dengan segala kelebihan dan kelemahannya berani dengan jelas dan tegas. Siapapun dia, mau pendeta kecil, pendeta besar. Saya sering dibilang orang begini, aduh janganlah Elia itu udah senior. Saya nggak peduli kamu senior atau enggak. Tapi kalau kamu menyeleweng dari kamu menambahkan ajaran baru dari apa yang telah sudah diajarkan, kita harus berani untuk karena bukan aku yang menghakimi, tapi firman Tuhan. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jikalau ada sekalipun malaikat atau dari antara kami, kata Rasul Paulus, yang memberitakan Yesus yang lain selain daripada yang kami beritakan, bukan hanya sesat, terkutuklah dia. Kalau kita kompromi hanya karena menghormati dia sebagai pendeta besar, berapa banyak jiwa yang akan binasa? Jadi kita pilih yang mana? Gitu loh. Menyenangkan telinga orang tuh gampang, tapi membawa orang kepada Kristus yang memang menentang human desires itu yang susah, Pak. Jadi ketika orang bilang, udahlah Elia, nggak usah menginjili, biarlah kita hidup aman-aman saja, semuanya pasti selamat. Kamu sedang membinasakan orang dengan berkata begitu. Karena kalau kamu mengaku mengasihi dia, kamu tidak akan mungkin membiarkan dia binasa menurut kebenaran yang kamu anut. Kita bagian dari penyesat nanti ya. Betul
Oke. Elia, ini udah lebih dari 1 jam. Ya. Ya, sudah lebih dari 1 jam. Masih banyak lagi pertanyaan saya, tapi apa boleh buat ya. Kemampuan saya mungkin terbatas untuk menggali. Ya, tapi ya bagaimana mau dimanipulasi waktu dengan nanti akhirnya saya dan Elia ngomong cepat supaya cepat orang nggak nangkap lagi nanti ditanya apa dijawab apa. Tapi ya sudahlah, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita berharap perbincangan kita ini, kisah yang kita sampaikan ini bisa berguna, berdampak, bermanfaat, dan memberkati para penonton kita. Sebelum kita tutup, terus terang, belum tentu orang pengajar itu pintar khotbah, dan belum tentu juga pengkhotbah yang enak didengarnya itu bisa ngajar. Elia kan seorang pengajar kan? Lebih tepat lagi apologet. Pengajarnya belum tentu bisa apologet, tapi apologet bisa mengajar. Oke. Tapi sebagai pengkhotbah saya, maaf ya, saya jujur ya, saya meragukan. Sampai nanti saya lihat, memang khotbahnya memang ini gitu ya. Ya, kalau masalah itu Anda boleh lihat atau besok kan saya ada khotbah. Oh gitu ya. Minggu ya. Siap. Minggu ya. Kalau besok kan masih tanya jawab kan. Nah, oke. Mungkin ada waktu yang singkat. Mau bilang khotbah silakan, apapun itu namanya silakan. Bagaimana Elia menyampaikan kepada para penonton kita yang dia orang Kristen, dia bilang, saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Alkitab, saya percaya Bapa Roh Kudus. Tapi kadang-kadang oleh situasi kondisi, entah masalah, kesulitan, saya jadi bertanya, betulkah Tuhan itu ada? Ketika saya butuh, Tuhan nggak jawab. Manusiawi ya. Dan tugas-tugas kita lah untuk yang begitu-gitu, kan kita nggak bilang jangan ada yang begitu dong, nggak bisa dong. Apa yang Elia bisa sampaikan kepada umat Kristen yang suatu titik tertentu dia mempertanyakan apakah Tuhan itu betul ada, atau hanya karena ya diajarkan begitu ya saya terima aja deh, mau saya ngerti nggak ngerti ya udahlah, Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa, saya terima aja deh gitu ya. Nah, bagaimana Elia menjawab itu? Silakan. Oke. Mungkin beberapa orang yang sedang di dalam penderitaan, mungkin Anda berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada karena Anda merasakan hal-hal yang tidak baik. Tapi begini, justru keberadaan Tuhan itu akan ada ketika kita di dalam penderitaan. Rasul Paulus berkata, sebab di dalam kelemahankulah kuasa Allah itu menjadi nyata. Dan di dalam itu kuasa Kristus menaungi kita. Sehingga ketika kita di dalam masalah, itu adalah menjadi gambaran bahwa Kristus yang pernah di dalam masalah dan keluar daripada itu dan mendapat kemuliaan, bukankah itu yang kita harapkan dan nantikan? Jadi orang-orang yang mempertanyakan, apakah ada Tuhan karena saya merasakan semua yang sakit? Bukankah Ayub mengatakan hal yang sama? Tetapi apa yang Ayub berbuah? Apa yang Ayub lakukan? Apa yang Ayub buahkan? Dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap dituntun kepada kebenaran itu, dan dia tetap merendahkan dirinya. Dan hasilnya apa? Dia mendapat pemulihan. Kalau emas itu ingin menjadi murni, maka dia harus diuji lebih dalam api. Jadi anggaplah penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan kita. Karena tanpa penderitaan gak ada kerendahan hati. Tapi Rasul Paulus sudah jelas menasihati jemaat di Korintus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Jadi ketika kita di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, mari melihat Allah itu menurut sahabatnya, bukan menurut lawannya. Kalau karena menurut lawannya kita akan selalu mengeluh, kita tidak akan punya apa-apa. Kita tidak akan berkembang, kita tidak akan, dan syukur itu tidak ada. Bukankah ada tertulis bahwa kita harus bersyukur senantiasa dalam segala hal? Jadi jangan tawar hatimu, jangan kecut pikiran dan juga hatimu hanya karena kamu sedang di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, dalam kesakitan. Karena di dalam kelemahanmu itulah Tuhan itu datang menaungimu, dan di dalam hal itu syukurmu semakin bertambah-tambah. Itu yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita bersungut-sungut, apakah bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Kalau kita selalu bersungut-sungut, apakah bedanya kita dengan mereka yang tidak mendalami siapa itu Allah? Bukankah dalam Yeremia 9 ayat 23-24 Tuhan berkata, yang kusukai adalah bahwa Ia mengenal aku, bahwa aku adalah Allah yang penuh belas kasih, kebenaran, dan keadilan. Yesaya, ketika di zamannya Yesaya, Tuhan berkata bahwa bumi itu bulat.
Yesaya tetap beriman bumi itu bulat meskipun dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tapi sekarang kita bisa mengatakan bahwa Yesaya berbahagia karena iman itu telah dibuktikan. Maka iman Anda percaya bahwa Tuhan menaungi, menyelamatkan Anda akan berkumpul bersama-sama dengan para surgawi di dalam penderitaan itu, bahwa Anda beriman penderitaan itu adalah proses memurnikan Anda. Meskipun Anda belum melihat itu, tapi percayalah. Karena iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari pengharapan. Amin. Elia, itu tadi khotbah, itu pengajaran itu apa lagi itu? Ya, itu lebih apapun ke itu deh ya. Apapun itu. Ya. Terserah semua. Yang penting Elia sudah menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, dan semuanya itu adalah dasarnya bukan kata saya, kata Elia, tapi kata Alkitab. Wajarnya memang orang Kristen di dunia ini harus teraniaya. Kalau kita tidak teraniaya, kita bukan Kristen. Karena kerajaan dunia ini selalu ingin merenggut kita karena ia tidak dapat menyakiti Kristus. Maka dia menyakiti kita yang adalah hak miliknya Kristus. Jadi berbahagialah orang yang menderita. Celakalah orang. Ngeri juga ya. Berbahagia. Jadi orang Kristen ngeri juga ya. Harus. Tapi itu bukan pilihan yang salah. Iya. Itu yang pasti ya. Bukan pilihan salah. Apapun terjadi, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Betul. Elia, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih, podcast rohani yang masih baru, sumber jagung. Ya. Dibandingkan akan bertumbuh lagi. Amin, hebat dipakai amin, Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih dan Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Demikian kesaksian dari Elia Miron. Dalam perjalanan hidup ini, manusia seringkali mencari berbagai cara untuk menemukan keselamatan. Ada yang mencarinya melalui kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, atau bahkan usaha baik mereka sendiri. Namun, semuanya itu tak pernah cukup untuk menjawab kebutuhan terdalam jiwa manusia, kebutuhan akan damai dan hidup kekal. Firman Tuhan dengan tegas mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam kata-kata ini, Yesus menegaskan bahwa hanya melaluinya manusia dapat memperoleh pengampunan dosa dan hidup kekal bersama Bapa. Yesus Kristus telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia dengan menyerahkan dirinya di kayu salib. Melalui pengorbanannya, dosa-dosa kita ditebus, dan pintu keselamatan dibuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Rasul Petrus berkata, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Keselamatan bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan anugerah Bapa yang diberikan secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, kasih karunia-Nya cukup untuk mengampuni dan memulihkan kita. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Dia memberikan kedamaian yang melampaui segala pengertian, dan jaminan akan hidup kekal bersamanya. Hari ini, panggilan itu terbuka bagi semua orang. Apakah Anda mencari keselamatan sejati? Jawabannya bukan dalam hal-hal duniawi, melainkan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya, terimalah kasih-Nya, dan biarkan Dia memimpin hidup Anda menuju keselamatan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan sejati. Haleluya!